Yang namanya tahu campur ya, teman-teman akan melihat pengaruh dari minimal 3 benua. Yang namanya petis Indonesia itu strong. Ada yang pernah ke desa tersebut nggak? Karena tahun 2023 resmi ditetapkan pemerintah sebagai Bumi Tahu Campur. Hai, kembali lagi di Jejak Lahap Indonesia. Kali ini kita mau membahas suatu makanan yang khas dari Lamongan, yaitu tahu campur. Teman-teman, lihat ya, ini aku udah sediain ya. Jujur aja, kita menemukan banyak sekali penjual makanan khas tahu campur ini, sehingga kita sekarang sajikan apa adanya, teman-teman ya. Yang namanya tahu campur ya, teman-teman akan melihat pengaruh dari minimal 3 benua. Bayangin tuh, makanan Indonesia kayaknya kayak apa. Satu, dari Belanda ya, dengan selada dan semurnya nih. Ini see this? Ya. Kemudian lentonya atau ini adalah perkedel dari singkong, konon pengaruh dari India. Gak tahu juga, emang India ada singkong ya? Aku sih cenderung percaya ini khas kita ya. Tapi penelitian kita menunjukkan adanya pengaruh itu. Dan Cina, ya, Tionghoa dengan tahu dan mie. Semua ini akan disiram ya dengan kuah yang menjadi kekhasan dari tahu campur adalah petisnya. I wish you can smell this. Luar biasa, yang namanya petis Indonesia itu strong gitu ya. Nggak ada apa ini petis ya, nggak mungkin. Yang namanya petis khas Indonesia itu you definitely know bahwa ini petis. Dan kalau nih ya, kita untuk membahas di Jejak Lahap Indonesia ini kan selalu berdasarkan evidence, dan evidence itu atau bukti itu berdasarkan buku. Salah satu dalam buku kekhasan kita adalah buku ini ya. Saya menemukan buku ini di Malang ya. Dan di sini membahas buku ini cantik banget karena dia kasih lihat foto-foto arsipnya yang luar biasa ya, dan dia punya bagian khusus tentang petis khas Surabaya ini, petis udang. Ih, dahsyat banget loh teman-teman baunya. I swear baunya tuh luar biasa ya. Nah, untuk si tahu campur ini ada 2 cerita ya. Nah, kalau dari dan dua-duanya di share di buku ini, khususnya ini teman-teman kalau lihat buku ini, this is a beautiful book ya, yang ditulis oleh Hufaf Ardana dan Fitri Areta ya. Bukunya so kekinian ya. Siapa yang menyukai anime atau hal-hal ilustrasi akan really appreciate buku ini, karena pembahasannya benar-benar ilustratif ya, penuh dengan informasi tapi yang sangat-sangat mudah untuk dicerna ya. Dan ini khas untuk makanan-makanan khas Lamongan. Ini yang paling aku, teman-teman kalau tahu di Jakarta ada nasi boran, berkabar ya, kita tim Jeli mau turun lapangan dan mencicipi yang namanya nasi boran. Kita belum menemukan soalnya. Nah, dia bahkan ngebahas ya yang namanya dapur Jawa itu seperti apa, aroma khas di pawon Jawa itu seperti apa. Nah, di nomor 4 dia ngebahas tentang tahu campur. Dan ada 2 versi cerita. Jadi ada cerita yang koki yang pernah bekerja di sebuah rumah tangga kolonial, kembali ke kampungnya dan berusaha
menciptakan khas makanan dan dia lihat ketika dia bekerja itu yang menciptakan si kuah dari tahu campur ini ya. Karena ya like semur ya. Kalau di buku nenek maupun buku Belanda dan Mustika Rasa, Mustika Rasa bentar, itu ada tentang semur. Bahkan resep semur tuh ada 1, 2, 3, banyak. Resep semur ada banyak. Jadi bahwa ini begitu pekat ya, dan aromanya begitu lezat dengan petis ya merupakan interpretasi dari koki tersebut gitu ya. Cerita versi kedua adalah seorang pedagang makanan yang berusaha mau berjualan soto, tapi dia terbatas dengan bahan makanan yang ada di rumahnya. Sehingga apa yang terjadi? Kuah soto, ada daging, ada petis, ada toge, ya kan? Ada kerupuk. Apalagi nih gitu. Itu yang kemudian menciptakan si tahu campur ini. Ya. Regardless ya mau cerita versi 1 atau versi 2, yang pasti dianggap makanan khas Jawa Timur. Ya. Ya mungkin tidak terlepas dari unsur pengaruhnya si petis ini gitu ya. Dan ini merupakan salah satu ciptaan ya makanan di Indonesia, ya memang di Jawa Timur gitu ya, di Pulau Jawa. Yang kalau aku ngelihat dari buku yang ini ya. Buku tentang memoir tentang dapur Cina peranakan Jawa Timur ya. Ada resep tahu campur diawali dengan cerita tentang tahu. Indonesia menjadi bangsa yang kaya akan tempe dan tahu. Tahunya adalah pengunjung dari Tionghoa ya. Dan di buku ini ada ya, tuh tahu bumbu ya, tahu campur beda loh ya. Lihat ya, apa yang teman-teman lihat di sini, apa yang di sini juga ya. Ini kekayaan yang kita miliki. Jadi bahkan ya kalau yang namanya tahu campur itu nggak lepas dari Desa Padengan Ploso. Ada yang pernah ke desa tersebut nggak? Karena tahun 2023 resmi ditetapkan pemerintah sebagai bumi tahu campur. Oke teman-teman, saya udah gak tahan lagi. Baunya ini luar biasa. Jadi sampai di episode berikutnya ya. Kalau ada cerita tentang pengalaman tahu campur atau suka makannya di mana, spill. Taruh ya di kolom. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Bye!